Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من ضلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الطاق والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبو القاسم سيدنا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد إمامنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para jajaran staf pengajar daripada Jamiat Institut Agama Islam Jamiat Khair, khusus wabil khusus saya sampaikan salam penghormatan saya kepada Bapak Wakil Rektor Haji Suwita beserta Bapak Ibu Rektor beserta Ibu Rektor, juga kepada Ustaz Muslihin SPD, kepada Ustaz Muhammad Zamrani MPD, kepada Bapak Salihin Sabrani MA, Bapak Haryadi MPD, dan kepada seluruh asatidz wal asatidah yang pada pagi hari ini ikut hadir, ikut serta memeriahkan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, amin, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula saya sampaikan salam penghormatan dan salam terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir, laki-laki dan perempuan, para ikhwan dan akhwat yang pada pagi hari ini menyempatkan untuk hadir menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya juga berterima kasih telah memberikan saya sebagai adik kelas antum semua untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, beradanya kita semua, khususnya antum yang pada kesempatan kali ini di salah satu institut, di salah satu kampus, di salah satu jamiah yang notabene-nya saya tahu Jamiat Khair itu betul-betul memegang teguh, betul-betul berpegangan terhadap Al-Quran, hadis dan ulama salaf. Saya baca-baca tentang Jamiat Khair, saya dengar cerita tentang Jamiat Khair dari guru-guru saya, dari orang-orang tua saya. Ternyata datuk-datuk saya banyak yang jebolan Jamiat Khair. Saya dengar apa yang mereka sampaikan tentang institut ini. Saya sebelum diundang sama Akhina Fajar, saya tanya-tanya sama guru-guru saya, Habib, Ustaz, tahu gak Jamiat Khair itu apa? Saya mau tahu dong cerita sedikit banyak tentang Jamiat Khair. Mereka bilang yang jelas Jamiat Khair itu didirikan oleh begitu banyak habaib yang bantu mendirikan daripada Institut Agama Islam Jamiat Khair ini. Dan yang paling menonjol dari Jamiat Khair adalah di mana kampus ini betul-betul berpegang terhadap 3 dasar Islam.
Apa 3 dasar Islam tersebut? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga adalah paham aslafunas salihun. Tidak ternodai dengan paham-paham ulama khalaf, tidak ternodai dengan paham-paham yang melenceng daripada agama Islam yang sesungguhnya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang lebih besar terkecuali kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menganut daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya tahu Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Institut Jamiat Khair ini sudah pasti menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Jikalau kalian ingin betul-betul selamat di dalam memahami ajaran Islam, maka peganglah 3 dasar ini. Apa 3 dasar tersebut? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah pemahamannya aslaful salihun. Apa itu aslaful salihun? Aslaful salihun adalah ulama yang hidup dari tahun 1 Hijriah sampai 400 Hijriah. Kalau menurut Imam Ghazali, aslaful salihun ulama yang hidup dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 500 Hijriah. Al-Imam Ibrahim Al-Laghani di dalam syarah kitabnya Jawharatut Tauhid, beliau mengatakan, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Jikalau kalian ingin betul-betul memahami agama Islam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ikuti pemahamannya ulama salaf. Dan sebaliknya, ketika kalian ingin mendapatkan kesalahan-kesalahan pemahaman di dalam agama Islam, itu ketika kalian memahami agama Islam dari tangannya orang-orang khalaf. Dan alhamdulillah kita semua yang ada di sini, kita sedang mempelajari agama Islam dari tangannya orang-orang salaf. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, adalah satu kemuliaan yang sangat besar. Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah satu peristiwa, satu-satunya kejadian yang mampu menggetarkan dan menambah kehormatan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak peristiwa yang ada di muka bumi, sekian banyak kejadian yang ada di muka bumi, sama sekali tidak mampu, tidak berefek sama sekali untuk singgasananya Allah. Ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang bisa berefek, yang bisa betul-betul mempengaruhi singgasana Allah Subhanahu wa taala. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah katakan di dalam salah satu hadis qudsinya, beliau mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala adda qalbi rajulin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Allah mengatakan, andai saja orang yang hidup dari awal kalian, Nabi Adam alaihissalam, sampai akhir, baik manusianya, jinnya, mereka semua berbuat ketaatan kepadaku tanpa sedikit pun berbuat maksiat kepadaku, apa kata Allah? Hal itu sama sekali tidak menambahkan daripada kerajaan dan kehormatan singgasanaku. Juga sebaliknya, andai aku punya makhluk semuanya buat maksiat, makhlukku semuanya buat dosa, nggak ada yang buat ibadah sama sekali, Allah bilang hal itu sama sekali tidak mempengaruhi daripada kehormatan singgasanaku. Tapi ada satu yang bisa mempengaruhi kehormatan Allah, ada satu yang bisa menambah daripada kemuliaan singgasana Allah. Apa hal tersebut? Itu adalah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, tatkala Nabi Muhammad lahir di muka bumi, fahtazzal arsyu taraban wastifsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa bajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ketika lahir Nabi Muhammad, itu yang namanya arsy Allah Subhanahu wa taala ihtazza, bergetar. Tidak sampai di situ, bertambah kemuliaan dan kehormatan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, langitnya langit Allah dipenuhi dengan cahaya. Bagaimana enggak penuh dengan cahaya?
Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, kumpulkan seluruh bala tentaramu, kumpulkan seluruh malaikat, turun ke muka bumi untuk menyambut kelahiran kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, pilar-pilar kejayaan yang pada saat itu berjaya di seluruh jagat raya, apinya Majusi 100.000 tahun hidup, tatkala lahir kekasihnya Nabi Muhammad mati. Gedung-gedung besar di negara Persia, berhala-berhala yang begitu besar disembah oleh mayoritas umat manusia. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir? Semua berhala-berhala dibuat sujud tersungkur di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu Allah lakukan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad bukan kita, bukan manusia yang membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir, mengiringi kelahiran Nabi Muhammad, para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Kenapa saya bilang sangat mulia? Karena dimuliakan oleh yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala langsung yang turun tangan untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang zaman sekarang yang nggak ngerti, sampai-sampai dia mengatakan tidak ada manfaatnya memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada manfaatnya memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan Nabi Muhammad, bahkan menjadi mulia singgasananya karena Nabi Muhammad SAW, apakah pantas ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Kemudian ada makhluk mengatakan tidak pantas, tidak ada benarnya, tidak dapat dibenarkan, tidak ada manfaatnya orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pantas apa kagak? Makhluk mengatakan enggak pantas. Makhluk mengatakan enggak ada manfaatnya ngerayain Maulid Nabi Muhammad. Pantas apa kagak? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang Nabi Muhammad kepadanya bersujud, Allah ciptakan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Terus ada orang bilang ujuk-ujuk datang kagak ada manfaatnya ngerayain Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Dan orang yang menghinakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya katakan dosanya sama dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan orang yang menganggap kelahiran Nabi Muhammad adalah peristiwa yang biasa saja, bahkan tidak wajib hukumnya ataupun hina hukumnya untuk dirayakan, tidak betul hukumnya untuk dimuliakan, tidak betul hukumnya untuk dihormati, saya katakan dosa orang yang mengatakan seperti itu sama dengan dosanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Bib? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu ayatnya mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini Allah katakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wahai sahabat Muhammad, jangan kalian sekali-kali mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, katanya. Dan jangan sekali-kali kamu kurang ajar di dalam ucapanmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana kurang ajar kalian kepada teman-teman kalian. Jangan samakan cara kalian bicara kepada Nabi Muhammad dengan cara bicara kalian kepada teman-teman kalian. Andai kalian lakukan dua hal tersebut, mengangkat suara saja, kalian menyamakan cara bicara kalian kepada Nabi Muhammad dengan cara bicara kalian kepada teman kalian, konsekuensi yang aku berikan kepada kalian adalah antahbita a'malukum wa antum la tash'urun, kata Allah. Ketika kalian lakukan dua hal tersebut, maka seluruh pahala amal ibadah yang sudah kalian lakukan aku hapus, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa kalian sadari. Jadi konsekuensi orang yang angkat suara di atas suara Nabi, menyamakan cara bicaranya kepada Nabi sebagaimana cara bicaranya kepada sahabat-sahabatnya, konsekuensinya adalah Allah hapus seluruh ganjaran amal ibadah yang dia lakukan selama hidupnya.
Begitu juga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam Quran, di dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Urusan dosa menyekutukan Allah, Allah nggak bisa ampuni. Allah hapus seluruh pahala seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ampuni dosa selain dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengangkat suara kepada Nabi saja, menyamakan gaya bicara kita dengan teman kita, dengan cara bicara kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu konsekuensinya sudah dihapus seluruh pahala kita. Maka bagaimana dengan orang yang datang dan mengatakan tidak ada manfaatnya memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Saya katakan dosa orang tersebut jauh lebih besar daripada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Yang pertama, kita sudah kufur nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu Muhammad terkecuali sebagai rahmat. Lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi itu buat rahmat buat kita semua. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, surga dan neraka tidak akan diciptakan sama Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita semua nggak akan diciptakan sama Allah. Jelas Allah katakan di dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, seluruh alam semesta ini tidak aku ciptakan. Aku ciptakan orang tua dengan anaknya, aku ciptakan suami dengan istrinya, aku ciptakan ada cinta di antara mereka, aku ciptakan surga dan neraka, aku ciptakan dunia dan akhirat. Itu semua karena engkau wahai Muhammad. Kemudian ada orang bilang memuliakan Nabi Muhammad tidak ada manfaatnya. Sungguh jauh dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa kelahiran Nabi Muhammad serta perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang masyru' di dalam agama Islam, sesuatu yang disyariatkan, bahkan wajib hukumnya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada satu umat Nabi Muhammad gak suka sama kelahiran Nabi Muhammad, ada satu umat Nabi Muhammad SAW ingkar dengan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka tandanya dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tadi saya sudah sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita satu taufik yang begitu luar biasa, satu taufik yang begitu istimewa. Kita suka bilang mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan taufik dan hidayah. Kan kita suka bilang begitu. Saya mau tanya, apa sih yang dimaksud sama taufik? Kadang kita bilang minta taufik sama Allah, mudah-mudahan dapat taufik, mudah-mudahan dapat taufik. Apa sih yang masuk taufik? Ada yang tahu taufik artinya apa? Taufik itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Ghazali menjelaskan yang dimaksud dengan taufik adalah qudratun ala ta'ah. Yang dimaksud dengan taufik adalah satu kemampuan. Bagaimana? Yang dimaksud taufik adalah qudratun ala ta'ah. Apa itu taufik? Taufik itu Bapak Ibu sekalian satu kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan agar kemampuan tersebut bisa mendorong seorang hamba untuk bisa melakukan ketaatan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini, membaca salawat, membaca salam kepada Nabi Muhammad, itu semua didahului oleh taufiknya Allah. Kalau bukan karena taufik, jasad kita, otak kita tidak akan memberikan pemahaman kepada jasad kita untuk mau melangkahkan kaki kita hadir di tempat ini. Ini semua karena taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, dapat taufik yang paling istimewa.
dapat taufik yang paling luar biasanya taufik. Apa taufik tersebut? Taufik tersebut adalah bergeraknya lisan kita untuk mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, adalah satu amalan yang tidak ada tandingannya sama sekali. Salawat kepada Nabi Muhammad adalah satu amalan yang tidak bisa dibayar dengan harga sebesar apapun. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam berada di dalam surga, Nabi Adam pertama diciptain sendiri, Pak. Nabi Adam pertama diciptain itu satu, cuma Nabi Adam sendiri, belum ada Siti Hawa. Dinikmatin itu surga sama Allah, ditaruh Adam alaihissalam di dalam surga, dinikmatin itu kenikmatan surga yang begitu besar, begitu megah, begitu mewah. Istananya terbuat dari berlian, sungainya terbuat dari susu dan madu, batu kerikilnya terbuat dari batu mulia. Nikmat Nabi Allah Adam di dalam surga. Akan tetapi senikmat-nikmatnya tempat, senikmat-nikmatnya surga, kalau kagak ada temannya maka kagak nikmat. Kalau kagak ada kekasihnya maka kagak nikmat. Nih jangan lagi di surga, di dunia aja nih kita kalau jomblo kesepian apa kagak? Jangan lagi di surga, di dunia aja kita kalau jomblo kesepian apa kagak? Sepi. Nabi Adam alaihissalam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala sendirian, ngerasa sepi, jomblo Nabi Adam. Akhirnya ngomong sama Allah, curhat sama Allah, ya Allah, tidakkah engkau ciptakan satu makhluk untuk menemaniku di dalam surga agar aku bisa bercengkrama, bergaul dengannya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu istirahatlah Adam, nanti kau bangun dari istirahatmu akan aku ciptakan satu makhluk yang menemanimu di dalam surga. Akhirnya tidur Nabi Allah Adam di bawah pohon di dalam surga. Ketika Nabi Adam tidur, dicabut satu tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk manusia itu dulu ada dua. Akhirnya dicabut satu tulang rusuknya Nabi Adam untuk diciptakan menjadi nenek moyangnya perempuan, yaitu Siti Hawa. Diciptakan nenek moyangnya perempuan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ditaruh di depannya Nabi Allah Adam, dibangunin Nabi Adam sama Allah. Adam bangun. Ketika Nabi Adam bangun dan melihat ada sosok kekasihnya, ada sosok perempuan, ada sosok makhluk yang diciptakan sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitu indah rupanya, begitu cantik wajahnya, begitu menawan tubuhnya. Nabi Adam ketika bangun, tidur dalam keadaan kesepian, bangun melihat makhluk yang cantik rupawan, langsung kalau bahasa orang Betawi langsung nyosor. Nabi Adam ujuk-ujuk mau megang tangannya Siti Hawa. Nih sekarang aja kita lihat perempuan banyak gak yang cakep? Banyak kagak? Banyak. Artis-artis yang cakep banyak apa kagak? Banyak. Bagaimana coba kita bayangkan rupanya Siti Hawa alaihissalam. Ini kita kalau nonton India banyak kagak yang cakep? Cewek-ceweknya tuh, wah Allah, ini udah kayak bidadari kalau ngelihat orang film-film India tuh. Pada saya kalau nonton film India itu ceweknya cakepnya subhanallah. Nah ini Siti Hawa itu gentoknya itu perempuan-perempuan, nenek moyangnya perempuan-perempuan, kagak kebayang cakepnya kayak gimana. Subhanallah. Makanya kagak heran kalau Nabi Adam begitu bangun tidur langsung bawaannya pengen nyosor, langsung pengen dipegang tangannya sama Nabi Adam. Begitu pengen dipegang tangannya, ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Adam, stop wahai Adam, sesungguhnya ini makhluk masih haram hukumnya untukmu, belum halal hukumnya untukmu. Kemudian bagaimana ya Allah? Hendaknya kamu membayar maharnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh dari dulu juga kagak ada yang gratis Pak ya. Dari dulu juga kagak ada yang gratis. Mau kawin mah ya bayar. Akhirnya Nabi Adam begitu dituntut suruh bayar mahar sama Allah, dia tengok kanan kiri, dilihat sebelah kanan istana terbuat dari berlian, kerikil-kerikil terbuat dari batu mulia. Dilihat tempat tidur yang di dalam istana semuanya terbuat dari sutra, semuanya perhiasan di dalam surga. Adam heran, bingung,
ngomong sama Allah, ya Allah, ini surga semuanya perhiasan, saya harus bayar mahar pakai apa lagi, kata Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Mahruha ya Adam an tusalliya ala habibi Muhammad. Maharnya wahai Adam, hendaknya kamu bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari zaman penciptaan Adam juga Allah sudah mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mulia, tidak ada yang lebih berharga melebihi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun surga dan isinya menjadi tandingannya, tidak bisa mengalahkan mulianya dan tidak bisa mengalahkan harganya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua menunaikan, melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan taufik yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat juga, Bapak Ibu sekalian, diadakannya salawat, diadakannya maulid seperti ini, itu tidak memiliki tujuan apa-apa terkecuali dua tujuan. Ini orang banyak bikin acara maulid, orang banyak bikin acara perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya cuma dua tujuannya. Kagak lebih dari dua tujuan ini. Yang pertama, diadakan perayaan Nabi Muhammad itu untuk mengenalkan umat Nabi Muhammad kepada nabinya, untuk mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan pengenalan itu, dengan pengetahuan itu akan membawa kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak kenal maka tidak sah, tak kenal maka tak sayang. Syarat orang cinta kepada satu perkara, syarat seseorang cinta kepada orang yang lainnya, yang pertama adalah harus kenal. Terlebih dahulu dia harus tahu bagaimana sifat orang tersebut, bagaimana gaya hidup orang tersebut, siapa keluarganya, dari keluarga apa dia. Ini kita kalau pengen nimbang, kita pengen datang mau minang satu perempuan, kita nggak tahu mukanya kayak apa, kita nggak tahu keluarganya siapa, kita nggak tahu dia tinggal di mana. Kira-kira mau apa kagak? Kagak mau. Pasti saya mau tahu dulu mukanya seperti apa, sifatnya dia seperti apa, akhlaknya seperti apa, budi pekertinya seperti apa, keluarganya siapa, dia tinggal di mana. Betul atau betul? Sama. Diadakannya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, diundang Habib, diundang Kiai, diundang Ustadz, tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kita semua kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seorang umat Nabi Muhammad sudah kenal dengan Nabi Muhammad, tahu sama Nabi Muhammad, saya yakin, hakul yakin, saya berani tanggung jawab dengan omongan saya, ketika Bapak Ibu sekalian kenal dengan Nabi Muhammad, maka Bapak Ibu sekalian akan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya ciptaan Allah, satu-satunya orang yang cintanya kepada kita, cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad, cintanya kepada kita semua ini, itu melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, melebihi cintanya orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Kadang kita sama diri kita sendiri nggak cinta, kita sama diri kita sendiri kagak sayang. Buktinya apa? Buktinya orang maksiat segitu banyaknya kita udah tahu. Kalau orang ninggalin sholat nanti di hari kiamat disiksa. Kalau orang ninggalin sholat nanti rezekinya di dunia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau ninggalin sholat akan Allah siksa dia di dunia sebelum dia nanti di akhirat. Kita tahu hukumnya, tapi masih suka ninggalin sholat, tapi masih suka maksiat. Itu kan secara tidak langsung kita nyiksa diri kita sendiri. Betul atau betul? Kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sayangnya sama kita, cintanya sama kita itu melebihi cintanya beliau kepada diri beliau sendiri, melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri, bahkan melebihi cintanya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kita sering dengar pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa. Kasihnya Nabi Muhammad SAW itu lebih besar daripada kasihnya seorang ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ibu kasihnya hanya di muka bumi.
ibu kasihnya kepada anaknya hanya ketika di dalam alam dunia. Di akhirat nanti apakah ibu tersebut akan masih terus kasihnya berlanjut sampai di akhirat? Jelas dalam Al-Quran dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi. Tuh, nanti hari kiamat yang namanya manusia, anak lari dari bapaknya, bapak juga lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, ibu juga lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Setiap orang nanti di akhirat sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Ada satu makhluk dia kagak sibuk sama urusannya sendiri. Dia kagak mikirin keluarganya, dia kagak mikirin orang tuanya, bahkan dirinya sendiri dia kagak pikirkan. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pikirkan adalah kita. Yang dia cari adalah kita. Yang dia perhatikan adalah kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Bu, Pak, udah kagak usah dipikirin lampu mati mah. Kagak usah dipikirin lampu mati, ya. Saya lanjut lagi nih, lanjut apa jangan? Saya lanjut tadi. Saya bilang, kenapa saya bilang kalau ibu sama bapak sekalian kenal sama Nabi Muhammad, tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, tahu sebesar apa cintanya Nabi Muhammad sama kita, makanya saya bilang pasti tumbuh cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Karena memang Pak, Bu, itu perjuangannya Nabi Muhammad SAW tidak tertandingi. Pengorbanannya Nabi Muhammad buat kita tidak tertandingi. Dengar pengorbanan Romeo kepada Juliet, kita dengar pengorbanan Laila Majnun, kita dengar pengorbanan cerita-cerita seorang kekasih yang berkorban kepada kekasihnya, seorang tua yang berkorban kepada anaknya. Pengorbanan itu tidak sama sekali ada artinya dengan pengorbanan Nabi Muhammad kepada umatnya. Kenapa demikian? Tadi saya bilang Nabi Muhammad ingat sama kita, berkorban sama kita di dunia dan di akhirat. Buktinya apa? Saya kasih bukti bagaimana hebatnya pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sakaratul mautnya Nabi Muhammad, manusia itu kalau sakaratul maut rasanya itu bagaikan tubuh yang dicabik dengan 100.000 cabikan silet. Kita kalau dicabut nyawa kita sama Allah, itu bagaikan dicabik dari ujung kaki sampai ujung kepala 100.000 cabikan silet. Makanya orang kalau dicabut nyawanya dari bawah, itu dia punya mata ngeliatin ruhnya kalau dicabut tuh dia lihat dari bawah sampai ke atas, sampai ke mata. Begitu ruhnya ke atas, matanya ngeliat ke atas, matanya ngeliat ruhnya naik. Itu orang kalau dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rasa sakit 100.000 cabikan itu, ketika mendatangi rasa sakit itu terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu dicabut sakaratul mautnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad merasakan cabikan daripada silet itu, Nabi Muhammad merasakan cabikan daripada pisau itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Israil alaihissalam, wahai malaikat Israil, atash'aru ummati misla ma ash'uru bihil an, katanya. Wahai malaikat Israel, apakah rasa seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti ketika dicabut nyawanya? Maka Israel mengatakan, ya Rasulullah, amma hadza khaffafnaha laka li'annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara seperti ini aku sudah ringankan caranya Rasulullah. Kenapa? Karena engkau adalah utusan Allah, engkau adalah kekasih Allah. Aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang lebih halus daripada caraku mencabut nyawamu, kata malaikat Israil alaihissalam. Kemudian setelah mendengar jawaban itu dari malaikat Israel, apa yang terjadi? Fanadhara Nabi ila sama. Nabi SAW melihat ke atas langit dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seperti ini rasanya sakit dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa, maka aku Muhammad bin Abdullah siap menanggung seluruh rasa sakitnya dicabut nyawa, seluruh rasa sakitnya sakaratul maut, asalkan setiap dari umatku tidak merasakan sakit sedikit pun ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu Nabi Muhammad SAW. Dia siap mengorbankan dirinya untuk merasakan sakit dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan umatnya tidak merasakan satu cobekan perang, satu cobekan pedang pun yang dilemparkan, yang disayatkan oleh malaikat pencabut nyawa. Itu hadirin yang pertama. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW, perhatiannya kepada kita. Bahkan nggak sampai di situ. Udah begitu beres dicabut nyawanya Nabi Muhammad, diperlihatkan tuh di depan wajahnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, nanti umatmu akan menempatkan dua tempat ini. Apa? Surga dan neraka. Melihat surga, Nabi Muhammad tersenyum. Subhanallah, begitu indahnya surga. Akan senang, akan bahagia umatku jikalau masuk ke dalam surga. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad menoleh ke kiri dan yang dilihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kita Pak Bu, kalau nanti di akhir hayat begitu ngelihat surga sama neraka, kalau misalkan ngelihat surga kita senang. Tapi kalau misalkan ngelihat neraka, kira-kira kira-kira misalkan saya sama orang tua saya, ibu sama orang tua ibu, bapak sama orang tua bapak, meninggalnya barengan. Yang dilihat sama orang tua bapak neraka, yang dilihat sama bapak surga. Kira-kira ada gak yang mau tukeran sama orang tuanya? Tolong ya Allah, saya dapatnya neraka, tolong. Wahai anakku, saya dikasih neraka sama Allah, engkau dikasih surga, tukeran dong. Ada gak yang mengorbanin surganya buat orang tuanya? Ada. Kalau ada, angkat tangan, saya mau tahu. Saya yakin kagak bakal ada yang mengorbanin surganya buat orang tuanya. Udah urusan akhirat bapak ibu maaf, kalau urusan akhirat sendiri-sendiri dah. Di dunia boleh bapak ibu minta sama saya, tapi urusan surga kagak bisa ditukar. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi ketika melihat surga? Merasa senang, mudah-mudahan semua umatnya masuk surga. Begitu ngelihat neraka, apa yang terjadi? Menangis Nabi Muhammad SAW. Wahai Israel, panggilkan Jibril. Panggilkan Jibril, sampaikan kepada Jibril agar menghadapku sekarang. Maka Jibril alaihissalam turun dari langit ketujuh untuk langsung menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Jibril, kenapa ya Rasulullah? Ada apa wahai kekasih Allah? Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, apakah seperti ini nanti yang akan ditempati oleh umatku yang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah seperti ini siksaan Allah yang akan dirasakan oleh umatku yang bermaksiat kepada Allah? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini hanyalah neraka jahanamnya Allah. Ini hanyalah neraka yang paling ringan yang Allah ciptakan untuk umatmu yang bermaksiat kepada Allah. Ada lagi neraka yang lebih parah siksaannya dari ini. Wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salamku kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Allah telah memberikan kesempatan kepadaku Muhammad, engkau minta apa saja aku akan beri, yang penting engkau ridho, kata Allah. Bukankah Allah mengatakan seperti itu? Ya betul wahai Rasulullah, kata malaikat. Kalau begitu sampaikan salam saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu sama Allah, pada saat ini aku Muhammad bin Abdullah meminta satu permintaan. Permintaan itu adalah aku tidak ridho kalau misalkan satu umatku merasakan siksaan api neraka. Naik Jibril ke atas negosiasi sama Allah. Ya Allah, kekasihmu Muhammad sampaikan salam. Beliau bilang bahwa beliau tidak rela, beliau tidak ridha kalau satu umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang Allah katakan? Kalau begitu wahai Jibril, kasih kabar gembira kepada Muhammad bahwa setengah daripada umatnya Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga tanpa merasakan api neraka sedikit pun. Masuk ke surga tanpa hisab. Turun Jibril dari atas ke bawah, disampaikan ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kata Allah setengah umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Apa yang terjadi? Tambah nangis Nabi Muhammad SAW. Kemudian setengahnya lagi akan masuk ke dalam neraka, wahai Jibril. Iya, mereka akan mengalami proses hisab, kata malaikat Jibril. Sampaikan kepada Allah, aku tidak ridho satu umatku saja merasakan siksa api neraka. Naik lagi malaikat Jibril ke atas. Ya Allah, tetap kekasihmu mengatakan tidak ridho satu saja merasakan umatnya daripada siksaan api neraka. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, sampaikan pesanku kepada Muhammad.
innahu awwalun nasi yawmal qiyamah idza bu'itsu wa sayyiduhum idza jumi'u fabashshirhu ya Jibril fa innal jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa nanti di hari kiamat dia adalah pertama kali makhluk yang aku bangkitkan dari seluruh makhluk, dan dia akan memimpin seluruh makhluk yang aku ciptakan kelak di hari kiamat. Dan sampaikan kabar gembira ini kepada kekasihku Muhammad bahwa syurga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad memasuki syurga, baru aku perkenankan umat-umat yang lain masuk ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengorbankan jasadnya, mengorbankan dirinya, mengorbankan segala upayanya untuk apa? Untuk keselamatan kita semua di akhirat. Yang mana pengorbanan keselamatan di akhirat tidak ada satupun orang yang cinta kepada kita berani untuk mengorbankan keselamatan tersebut di akhirat. Tapi Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sanak kerabatnya, bahkan dirinya sendiri dijadikan korban untuk apa? Untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW, jalan keluarnya, solusinya, kalau pengen cinta sama Nabi Muhammad, pengen dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, adalah kenali Nabi Muhammad SAW. Minta sama guru-guru kita, guru, saya mau belajar sirah Nabi, saya mau belajar perjuangan Nabi, saya mau belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW berkorban untuk umatnya. Karena di akhir zaman seperti ini tidak ada amalan yang bisa menjamin kita masuk ke dalam surga, yang bisa nyelamatin kita dari fitnah akhir zaman, terkecuali salawat kepada Nabi Muhammad, terkecuali cintanya Nabi Muhammad. Nih saya kasih tahu biar bagaimana bejatnya kita, bagaimana jauhnya kita dari Allah, bagaimana rusaknya kita, bagaimana banyaknya dosa kita. Kalau cintanya Nabi Muhammad kita dapat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggubri sedikit pun dosa yang kita lakukan. Allah tidak memperhatikan sedikit pun dosa yang kita lakukan. Mau sholatnya bolong, mau sholatnya banyak ditinggalkan, tapi kalau cintanya Nabi Muhammad sudah dapat, saya yakin itu orang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena sholawat Nabi Muhammad satu-satunya taufik yang bisa menarik daripada taufik-taufik Allah yang lain. Ibu sama bapak, kalau lisannya basah dengan sholawat pada Nabi Muhammad, pegang omongan saya yakin sholatnya akan benar. Sholatnya akan terjaga, dirinya akan terjaga dari maksiat, dirinya akan terjaga dari fitnah. Yang penting apa? Perbanyak sholawat. Habib Umar bin Hafid mengatakan, sholawat kepada Nabi Muhammad itu bisa merubah budi pekerti seseorang, bisa merubah akhlak seseorang dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Kita nggak bisa lepas nih dari satu dosa, Bib. Saya nggak bisa lepas. Saya pengen pacaran mulu. Kerjaan pacaran mulu. Saya kalau ini dosa yang ini subuh, saya mau istiqomah sholat subuh susah banget. Saya mau istiqomah ini susah banget. Main istiqomah itu susah banget. Maksiat lagi, kejeblos lagi. Jalan keluarnya satu. Ketika kita bingung ingin memulai jalan baik, ingin memulai jalan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulailah dengan perbanyak sholawat. Niscaya sholawat itu akan membukakan pintu-pintu segala macam kesulitan yang kita alami, insya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup saya kasih tiga cara supaya bisa cinta sama Nabi Muhammad sebagai penutup. Cara yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kenali Nabi Muhammad. Ketika ibu sekalian kenal sama Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad bakal cinta. Kita juga bakal tumbuh cinta kita sama Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau pengen cinta sama Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pepatah Arab mengatakan, "Famin alamatil mahabbah kasratu dzikril mahbub." Alamat cinta sama Nabi, alamat seseorang cinta kepada seseorang itu adalah memperbanyak menyebut siapa yang dicintai. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah tumbuh cinta di dalam hati. Yang terakhir, dan ini cara, saya kira ini cara yang paling mudah.
Ini cara-cara bonus buat umat Nabi Muhammad bisa cinta sama Nabi Muhammad. Apa cara itu? Cara itu adalah dengan cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Musa alaihissalam nggak punya turunan. Nabi Allah Musa alaihissalam nggak punya cucu yang diperintahkan sama Allah untuk dicintai. Nabi Isa nggak punya cucu. Nabi Adam nggak punya cucu. Nabi Ismail, Nabi Ishak, nggak ada tuh nabi-nabi terdahulu. Allah berikan mereka keturunan yang mana keturunan tersebut dijadikan sebagai rahmat untuk yang lain, untuk umatnya. Tapi khusus umat Nabi Muhammad, cucunya Allah berikan begitu banyak. Allah berikan begitu banyak keturunan Nabi Muhammad. Untuk apa? Itu keturunan Nabi Muhammad Allah berikan sebagai rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena cinta sama umat sama cucu Nabi Muhammad itu diperintahkan sama Allah. Cinta sama cucu Nabi Muhammad itu jelas Allah perintahkan. Apa bunyi ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Muhammad, katakan kepada mereka, aku Muhammad tidak meminta kepada kalian balasan apapun atas perjuanganku. Aku tidak meminta kepada kalian balasan apapun atas pengorbananku. Aku hanya minta satu, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu mau terima kasih sama saya, terima kasih di dalam hal ini. Apa? Perbaikilah pergaulan kalian dengan cucuku. Cintailah cucuku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, cara yang terakhir tadi saya bilang adalah cinta sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini rantai nih. Ini rantai. Kalau atasnya digoyang, kira-kira bawahnya goyang apa kagak? Goyang apa enggak? Bawahnya kita goyang, atasnya goyang apa kagak? Sama. Kalau kita cinta sama turunan Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad juga bakal cinta sama kita. Kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, sudah jelas kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada cerita orang cinta sama Nabi, sama cucu Nabi Muhammad. Ceritanya begini. Ini cerita terjadi pada saat zamannya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau salah satu mufti di kota Tarim, salah satu ahli fatwa. Ini dia terkenal sebagai orang yang cinta sama cucunya keturunan Nabi Muhammad SAW. Suatu kali datang ke mufti ini seorang habaib. Dia bilang, wahai Syekh ini terkenal di kampung tersebut. Dia punya fatwa bahwa rokok itu hukumnya haram. Fatwanya dia rokok itu hukumnya haram. Akhirnya ini Habib datang ngomong sama ini Syekh, saya minta rokok, kata nih Habib. Rokok itu banyak perbedaan pendapat ulama. Ada yang bilang haram, ada yang makruh, bahkan sedikit dari ulama ada yang bilang mubah hukumnya. Ini Habib bilang sama Syekh, saya minta rokok. Syekhnya kaget, Habib, mohon maaf, saya punya fatwa di kampung ini bahwa rokok itu hukumnya haram. Gimana Habib minta rokok sama saya? Enggak mau tahu, pokoknya saya minta rokok, kata nih Habib. Akhirnya sama Syekh ini dia keluar ke toko, dibeli rokok sama nih Syekh. Tukang tokonya sampai kaget, Syekh, hal taghayyaratil fatwa. Fatwa ente udah berubah, katanya. Bukannya ente punya fatwa rokok itu haram, terus ente sekarang beli rokok. Kata nih Syekh, saya ini beli rokok buat Habib satu di rumah saya. Ini terjadi di kota Tarim. Akhirnya Syekh pulang ngasih rokoknya buat Habib. Sama Habibnya diisap tuh rokok. Beres diisap sama Syekh, karena dia terkenal cinta sama keluarga Nabi, dia bilang ke Habibnya, Bib, mau gak saya pijitin kaki Habib, katanya. Sama Habibnya dikerjain lagi. Maaf Syekh, saya datang dari jauh ke sini, saya naik keledai. Jadi kalau bisa dibilang yang capek bukan kaki saya, tapi kaki keledai saya. Kalau mau pijitin aja kaki keledai saya. Akhirnya ini Syekh, siap Beb, kalau itu perintahmu, saya turun ke bawah, saya pijitin kaki keledai Habib. Dia turun ke bawah, dipijitin Bapak Ibu sekalian kaki keledainya. Ini Habib. Setelah itu tertidur ini Syekh sama nih Habib. Apa yang terjadi? Syekh ini dia lakukan hal itu hanya semata-mata satu. Saya ingin mendapatkan pandangan perhatian dari Nabi Muhammad, karena saya perhatian sama cucunya. Akhirnya ketika tidur ini Syekh bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengatakan kepada dia, ahlan wa sahlan bi muhibbi ahli baiti, kata Nabi Muhammad. Salam penghormatan kepada orang yang cinta dengan keluargaku, kepada
kepada para pecinta cucuku, kata Nabi Muhammad SAW. Dipeluk ini Syekh dan dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku berterima kasih kepadamu, sebagai balasan terima kasihku kepadamu, aku janjikan syafaatku kelak di hari kiamat kepadamu, untukmu, kata Nabi Muhammad. Ini cerita bisa ibu semua lihat di kitab Syarhul Ainiyah, syarahnya nazaman daripada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bisa dilihat, itu cerita ada diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Akhirnya bangun dari tidur, ini Syekh ngomong sama nih Habib, tadi malam saya begini. Diceritain kejadian. Apa kata Habibnya? Kalau begitu wahai Syekh, ini Habib sedih akhirnya, ngerasa bersalah. Ya Allah, segitu perhatiannya datuk saya kepada umatnya, segitu perhatiannya datuk saya kepada umat yang cinta kepada cucunya. Ini sedih nih Habib. Akhirnya nih Habib ngomong sama nih Syekh, wahai Syekh, mulai hari ini saksikan saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan Allah, untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berguru kepadamu. Ini Habib berguru sama ini Syekh selama 2 tahun. Jadilah Habib ini menjadi wali min auliyaillah karena berguru kepada si Syekh tadi. Ini semua karena apa? Karena cintanya Syekh tersebut kepada turunannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bisa menambah kecintaan kita kepada cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kampus ini, institut ini didirikan oleh banyak daripada cucunya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan yang belajar di sini, yang khidmah di sini, yang ikut bantu di sini, yang mengerahkan tenaga, pikiran dan dananya semuanya untuk kemakmuran, untuk perkembangan kemajuan daripada kampus ini, daripada universitas ini, mudah-mudahan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh para pendiri kampus ini, dikumpulkan oleh cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan oleh Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan maulid ini, yang punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya utang-utangnya dilunaskan oleh Allah, yang belum dapat jodoh cepat dijodohkan oleh, dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa nakirim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi barakati hadzal yawm wa barakati hadzal syahr wa barakati syahr rabiul awwal wa barakati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thabbit fi qulubina wa qulubihim mahabbataka wa mahabbata habibika سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها، ولا هما إلا فرجتها، ولا دينا إلا قضيتها، ولا مريدا إلا شفيتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وكنا من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas disampaikan. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan, pintu maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf juga kalau terlalu panjang apa yang disampaikan. Hal ini saya sampaikan dengan niat dan harapan saya supaya saya yang pertama bisa dapat perhatian dari Nabi Muhammad, dan ibu-ibu yang hadir sekalian yang mendengarkan juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.